Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 23. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-23. Di bawah perikop keutamaan Kristus. Ayatnya yang ke-15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian jauh akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Kolose. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dibacakan, yang direnungkan pada pagi hari ini, saya mau kasih ingat bahwa ini juga suatu peringatan dari Paulus, bukan hanya bagi jemaat di Kolose, tetapi juga bagi kita semua yang mendengarkan, yang merenungkan, dan siap untuk melakukannya. Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan ketong dan menjauhkan ketong dari pengajaran yang sesat. Ketong harus tahu bahwa segala sesuatu adalah Kristus. Berbuat segala sesuatu adalah untuk Kristus. Maka berbuatlah itu dengan sepenuh hati, tidak setengah hati. Bukan hanya itu, saya mau bilang kepada Bapak Mama Saudara sekalian,
Pikiran yang kotong pikir saja itu pun untuk Kristus. Karena segala sesuatu yang ada dalam kotong pun kehidupan, termaksud diri pribadi lepas pribadi, itu semua daripada Allah, daripada Kristus. Kristus telah mati dan menebuskan kita semua oleh darahnya. Dan Ia mau apa yang Dia ciptakan, melakukan apa yang Dia perintahkan, yang Dia inginkan, yang menjadi kesukaannya. Itu sebagai bentuk dan pertanda bahwa kotong mengutamakan atau menjadikan Tuhan Yesus Kristus itu sebagai pusat dari segala sesuatu yang kotong lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang di Bapak Mama serta saya secara pribadi, menjadikan Tuhan sebagai pusat adalah membuat kotong terus berpikir bahwa kotong kehidupan ini hanya untuk Tuhan, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk kotong pribadi. Jadi coba pergunakan kata-kata ini. Hidup ini cuma satu kali. Karena cuma satu kali, nikmatilah itu bersama-sama dengan Tuhan. Nikmatilah itu sambil menjadikan Tuhan sebagai dasar dari segala sesuatu yang menjadi perbuatan di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, tanpa kotong sadari bahwa kotong telah menjadikan Yesus Kristus yang hidup itu sebagai keutamaan di dalam kotong kehidupan, sebagai pusat dari segala tindakan kita. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas, Tuhan menolong dan memberkati kita semua.